Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbana alimna majahilna wa zakirna manasina wa anfa'na ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha la yaghfiru an yushraka bih wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha wa may yusyrik billahi faqad iftara isman 'azima. Shadaqallahul 'azim. Sayyidul Baik, Bapak Fajar serta istri, kedua orang tua, jemaah rahimakumullah yang dirahmati oleh Allah. Insyaallah kita semua ketika kita istiqomah memandang rasa dan merasakan ketuhanan di dalam diri kita ini, insyaallah dengan itu hampir saya pastikan kita adalah orang yang mendapatkan kemuliaan itu. Bersyukur kita kepada Allah dengan mengucapkan dari hati kita yang paling dalam, Dia juga yang berucap Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Dialah yang berhak dipuji dan dialah yang memuji dirinya. Mudah-mudahan dengan puji itu kita mendapat penilaian khusus dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita tidak menuntut balasan di atas puji itu, ya, kendati Allah memang ada mengatakan la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Jikalau kamu bersyukur ku tambah, kalau kamu kufur tunggu azabku amalah pedih. Dan jangan jugalah kita ini berpikir dengan bersyukur mau dibalas sama Allah Subhanahu wa ta'ala sehingga lupa sama Allah yang ingat kita balasan. Sekali lagi, mudah-mudahan kita senantiasa diberkahi dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Berselawat kita kepada rohaniah Rasulullah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, alaika ya Rasulullah, alaika ya Rasulullah, alaika ya Rasulullah. Mudah-mudahan kita mendapatkan syafaatnya baik di dunia ini terlebih-lebih di akhirat kelak. Amin ya Allah, amin ya Rabbal Alamin. Minggu yang lalu kita sudah membahas Pak Amin tentang air mutlak nurani, dan kita bahas minggu yang lalu kalau saya tidak salah tentang 7 hukum qalbi di dalam bersolat. Tidak salah kalau kita mengambil dulu sedikit ke belakang supaya kita lebih paham. Lancar kaji karena diulang, licinnya jalan karena ditempuh, iya kan? Dikunyah-kunyah baru
ditelan. Nah, itu dia. Bahwa dalam kajian kita minggu yang lalu itu, ya kalau kita mau melaksanakan sholat, maka kita dikatakan Allah, idza qumtum ila sholat taghsilu wujuhakum wa aydiakum ilal marafiq wamsahu bi ru'usikum. Kita harus berwudu dulu. Kajian ini kajian hakikat, bahwa kaji kita minggu yang lalu bahwa kita tahu air mutlak secara syariat itu air laut, air sungai, air hujan, air mata air embun, air es, ya, itu air mutlak. Tetapi di dalam kajian hakikat ada juga yang kita kenal dengan air mutlak nurani, ya, di mana air mutlak nurani itu dia tidak berasal dari langit, tidak berasal dari bumi, dia tidak berbau, tidak berwarna, juga tidak berasa. Inilah air khusus buat orang yang mengaji hakikat. Ya, artinya sama kita minum air putih, tetapi dalam penilaian Allah itu beda. Maaf, binatang kawin, manusia kawin, orang alim kawin, wali kawin, para nabi dan rasul juga kawin, tapi dimensinya nggak sama itu. Nah, kembali kepada air tadi. Jadi air mutlak nurani itu tidak berbau, tidak berwarna, tidak berasa. Penekanannya, kalau kita tidak mengenal, tidak bertemu dengan air mutlak nurani dalam kajian hakikat, maka seluruh ibadah yang kita lakukan yang berhubungan dengan air, termasuk wudu, mandi junub, ya, dalam mencuci makanan, pakaian, maka kesuciannya itu tidak dijamin, ya. Maka kita wajib mengenal, mengetahui yang namanya air mutlak nurani itu. Maka untuk mengetahui air mutlak nurani itu, jemaah yang dimuliakan oleh Allah, ya, kita harus berbicara tentang hati. Hati atau qalb, ya, dikatakan dalam hadis qalbul mu'minina baitullah. Hati orang mukmin itu rumah Allah. Untuk mengetahui segala kebesaran kemuliaan, maka kita ini tidak hanya sekedar cukup tahu rumah Allah, tetapi marilah kita maju selangkah, masuklah kita ke dalam rumah Allah itu. Sekali lagi, masuklah kita ke dalam rumah Allah, karena di dalam rumah Allah itulah ada segala-galanya. Di sana ada sabar, di sana ada taat, di sana ada syukur, ya, bermacam-macam kebaikan ada di sana. Bahkan di dalam rumah Allah itu sendiri, seumpama air mutlak nurani yang kita bicarakan ini pun ada di dalam rumah Allah itu. Ya, jadi jangan kita hanya di luar rumah Allah, tahu rumah Allah, tapi tidak masuk. Maka mencairi air mutlak nurani itu, masuklah ke dalam hati nurani itu. Ya, maka caranya bukanlah ada muncul dari situ air tak berbau, tak berwarna, tak berasa dalam bentuk zahir begini. Tidak. Tetapi memahami air mutlak nurani itu ketika kita berwudu. Ya, ketika kita berwudu, maka bukanlah air zahiriyah itu, ya, yang membersihkan rukun-rukun wudu, membasuh muka, tangan, bukan itu. Ya, kenapa? Air yang kita pahami air mutlak secara syariat itu tetap adalah makhluk
Allah. Maka tentu ya hanya Allah lah. Gitu dia. Ini kajian hakikatnya di situ dia. Maka pandang kita yang membersihkan itu bukan air, tapi pada hakikatnya berubah bentuk. Ya, Allah itu bisa merubah bentuk dirinya. Maka ketika kita dalam konteks berwuduk menggunakan air mutlak nurani itu, ya berwuduklah dengan menggunakan nurani. Ya, bukan seperti wuduk syariat kita ambil air, kita serius, tapi tidak hadir hati nurani di dalam berwuduk itu, maka tidaklah sampai ibadah wuduk kita itu mampu membersihkan ya zahir dan batin kita. Karena yang mau dibersihkan itu tidak hanya sekedar yang terlihat ini saja. Bayangkan jemaah dimuliakan oleh Allah, kenapa kita berpakaian? Karena menutup aurat ya baju ini. Nah, bagaimana kita untuk menutupi rohaniyah ini sehingga kita dengan wudhu bisa sholat? Ya, artinya wudhu itu apalagi digunakan dengan air mutlak nurani, ya maaf sekali lagi supaya bisa kita pahami, kita perlu pakai baju untuk menutupi aurat. Wudhu yang secara syariat pun itu mampu ya menutupi diri kita ini dari hal-hal yang tidak baik. Maka dalam wudhu secara syariat kita disuruh berkumur-kumur dan segala macam. Ya kan? Apa makna membasuh muka, membasuh kepala, itu semua punya pembelajaran. Tetapi secara hakikat, dengan kita menghadirkan hati bermakrifat kepada Allah, ya, yang kita pandang yang bisa menyucikan anggota tubuh ini secara jahiriyah dan secara batiniah, bisa menembus kepada kesucian, kekotoran, ya, secara batiniah mampu dibersihkan air mutlak nurani. Maka dengan itulah kita berwuduk. Maka sekali lagi di dalam berwuduk pun memerlukan ilmu hakikat. Nah, itulah yang kita sebut dengan air mutlak nurani. Jadi ketika prakteknya kita ciduk air itu, air biasa itu juga, tetapi makrifat kita main. Ya, ini sekaligus memenuhi bahwa kalau syariat tanpa hakikat batal. Nah, ini kita selamatkan. Ya, kalau yang sudah berlalu ya berlalulah. Ya. Kita belajar begini. Ini contoh. Sampai hukum salah satu di antara kita ini. Ya. Ya, kita adalah di antara kita ini mungkin mewakili ikut menyiram memandikan mayat itu dengan air mutlak nurani. Ya begitu. Ya, supaya apa? Supaya betul-betul ya rohaniyahnya itu bukan jasmani dia saja, tapi udah suci, sebenar-benar suci zahir dan batin. Seperti itu. Nah, jadi di dalam hati nurani itu ada air mutlak nurani. Ya, apa yang mau kita minta dalam kehidupan ini, dalam rangka katakanlah kita membesarkan kajian tauhid ma'rifat ini, ya apapun mau kita pinta-pintalah di situ, karena memang wa'lamu kata Allah ayyahulu, ya kalau kamu mau berkomunikasi, mau berhubungan dengan aku kata Allah, itu memang melalui qalb itu. Ya, pintalah di situ dulu. Ya, kita kadang-kadang kalau ada masalah lebih cenderung mengadu kepada makhluk. Ya, kita tidak cepat mengadu kepada Allah. Sudah capek kita berusaha, kena ada masalah, belakangan baru sama Allah. Itu kan sama dengan teorinya ketika dia tidak punya uang, dia ngutang rokok di kedai kita. Iya kan? Begitu dia punya uang, belanja di kedai orang. Ini kalau ada pelanggan kayak gini perlu ditandai itu. Dengan cara tulislah kalimat itu, hari ini boleh
utang begitu ya, hari ini besok utang, hari ini bayar, besok utangan gitu bikin. Itu antisipasi jangan orang utang di kedai, ya kan. Nah cuma itu kan teori orang kampung, Indomaret nggak pakai gitu maju.